Pak dan Ibu hadirin sekalian, this is a dessert to the CNBC Indonesia Economic Outlook. Diskusi terakhir kita pada acara Outlook 2023 ini, di mana tadi juga sesi pertama dengan korporasi perbankan sudah dilakukan oleh Ibu Afiliani. Dan di saat ini kita akan berbicara dengan korporasi-korporasi prominent non-bank, dalam hal ini sektor energi, untuk berbicara mengenai tantangan di 2023 ini. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya, memang 2022 ini masih ada harga komoditas yang begitu volatil. Jadi windfall komoditas yang memang belum berakhir, kita lihat di satu sisi juga ada krisis energi dan lain-lainnya. Dan tanpa membuang waktu lebih lama lagi, saya akan panggil ke atas panggung bersama saya Alexander Eriwibowo, Direktur PT Bayan Resource Tbk. Silakan Pak Alex. Dan juga saya turut mengundang ke atas panggung Bapak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Dan mungkin sedikit klip saja bahwa Ibu Nike Widiawati, Direktur Utama PT Pertamina, berhalangan hadir. Jadi akan kita mulai sekarang diskusinya dengan Pak Alexander dan Pak Tony. Sebelumnya saya akan mulai dengan, masih semangat nggak nih Pak? Kira-kira mau diajak ngobrol? Sudah dari pagi tadi nih ya Pak ya. Harus semangat ya Pak ya. Pak Alex gimana Pak? Tadi udah makan berarti udah ini ya, udah semangat kembali untuk berdiskusi ya. Kita masih ada sekitar 40 menit ke depan. Tapi sebelumnya saya mau nanya Pak Tony, sepertinya tadi harus meninggalkan acara jam 15.15 ya. Kalau begitu saya akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Tony sepertinya. Baik, 15.40. Baik Pak, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang tantangan ekonomi di 2023 ini dari sisi energi. 2022 komoditi boom karena tensi geopolitik, harga batu bara dan harga komoditas bisa naik begitu tinggi. Ya, kita lihat seperti itu. Kalau khusus untuk batu bara kemarin bahkan menyentuh level $400 ya per metrik ton di 2022. Itu yang jadi yang paling tinggi. Lalu sekarang kita melihat di Januari sampai Februari ada penurunan yang cukup signifikan, walau sekarang sudah berada di level 200 lagi. Nah, volatilitas harga ini, mungkin saya akan ke Pak Alex terlebih dahulu. Volatilitas harga batu bara ini, Anda memandangnya seperti apa? Apakah sebenarnya volatilitas ini anomali karena ada tensi geopolitik, atau memang ini wajar terjadi, dan jika memang benar itu bagaimana berpengaruh bisnis Bayan karena volatilitas harga komoditas terutama batu bara, Pak Alex? Ya. Seperti batu bara adalah salah satu komoditas sumber energi di mana memiliki market global, sehingga konsumsinya secara global sekaligus produksinya secara teritorial. Artinya seperti di Indonesia, Indonesia adalah salah satu negara eksportir batu bara, sehingga karena ini menyangkut komoditi energi, sehingga selain pengaruh supply dan demand tentu ada geopolitik tadi. Contoh harga batu bara sebenarnya mengalami peningkatan sebelum perang Ukraine Rusia. Misalkan sejak adanya tensi perang dagang antara Australia dan China, di mana Australia adalah salah satu pengekspor batu bara ke Cina, itu sudah mendongkrak harga batu bara. Kemudian COVID, kemudian terakhir adalah perang Rusia dan Ukraine yang mempengaruhi supply atau kebutuhan energi dasar dari negara Eropa yang tadinya sudah melakukan transisi besar ke energi renewable. Karena untuk ketahanan energi mereka akhirnya kembali memerlukan batu bara sebagai backbone sumber energi mereka. Di satu sisi China yang sedang melakukan langkah-langkah pemulihan ekonomi juga mendongkrak harga batu bara dari secara global gitu ya. Lalu dengan adanya ekspektasi harga batu bara tidak akan secemerlang tahun 2022 kemarin, Pak Alex. Bagaimana dampaknya dari penurunan harga dari batu bara sini terhadap performa dari Bayan Resources? Betul. Artinya komoditi batu bara siklus ya, ada naik, turun, naik gitu ya. Nah, kuncinya adalah bagaimana menjaga ongkos produksi yang rendah, itu salah satu kuncinya. Sehingga apabila terjadi penurunan volatilitas gitu, maka
berpengaruh terhadap revenue tapi dapat di manage dari waktu ke waktu, time to time gitu. Jadi kuncinya dengan memiliki cost produksi yang rendah begitu. Jadi memang OPEX dan cost produksi yang rendah ya ditekan. Betul. Dengan itu jadi mitigasi resiko di mana harga komoditas yang tidak akan secemerlang pada tahun 2022 ya dari Belum BSD. tahu. Belum tahu ya. Oh, Anda melihatnya belum tahu ya. Jadi volatilitas masih akan terus terjadi tahun ini Bisa Anda jadi, melihatnya. iya. Karena ada pengaruh geopolitik juga kan. Dari Jadi segi harga belum tahu. komoditas ini mungkin sebelum saya beralih ke Pak Tony, dari harga komoditas batu bara sendiri, Bayan sendiri melihatnya bagaimana? Apakah akankah kembali rebound ke level seperti anomali pada tahun 2022 ataukah memang nanti penurunannya akan jadi signifikan? Karena kan biasanya kita juga menakar-nakar harga komoditas yang tentunya akan tercermin juga dari makroekonomi di Indonesia. Ya artinya kalau prediksinya adalah tahun ini banyak lembaga-lembaga memprediksi harga batu bara Newcastle 63 di sekitar 250 sampai 300 Di tahun ini? range ya tahun ini ya. Average price. Iya dalam kondisi normal artinya tidak ada suatu anomali gitu. Baik, saya akan beralih ke Pak Tony. Pak Tony, Pak. Kalau misal tadi kita ngomongin sedikit tentang harga komoditas sebagai pembuka, saya mungkin ke Pak Tony akan berbicara mengenai regulasi tentang hilirisasi. Kita tahu sendiri ya Pak ya, Presiden Joko Widodo kan juga dalam hal mendukung hilirisasi dan lain-lain memang melarang ekspor emas, tembaga dan lain-lainnya dalam gencar untuk mendukung hilirisasi industri. Dari Freeport sendiri bagaimana tanggapannya mengenai regulasi ini? Jadi kalau dikatakan melarang ekspor tembaga atau ekspor emas, itu kan belum dilarang ya. Belum, tapi akan Jadi berencana ya. belum ada peraturan yang melarang ekspor tembaga atau emas. Jadi kalau bicara hilirisasi sebenarnya suatu kesatuan ya, atau suatu kesatuan dari beberapa tahapan-tahapan pengolahan pemurnian dan manufacturing. Jadi kalau ditambang itu apa hilirisasi yang paling ujung adalah saya bicara mineral logam ya, adalah produksi logam. Produksi logam ya. Produksi logamnya. Jadi contoh nikel dari nikel ore menjadi nikel metal itu produksi yang paling hilir. Setelah itu dia akan dicampur dengan beberapa mineral lainnya kemudian menjadi stainless steel atau menjadi produk lainnya. Sendok garpu dari nikel misalnya atau lain sebagainya. Tapi kalau penambang ya kita melihatnya yang namanya produk hilir. Yang paling hilir dari produk tambang adalah metalnya. Nah, tapi kemudian di sini kan yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang namanya hilirisasi, contohnya adalah hilirisasi tembaga atau hilirisasi nikel. Apa yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang ini adalah bagaimana terbentuknya ekosistem electric vehicle, terutama baterai. Di situ ada unsur-unsurnya ya, ada grafit di situ, ada kemudian nikel, ada aluminium juga di situ, ada tembaga, ada baja, ada kobalt, ada litium, ada banyak sekali dan contoh lah tembaga sekitar 10%, nikel mungkin sekitar 18%, aluminium juga sekitar 15%. Ini adalah mineral-mineral yang kemudian bisa menciptakan yang namanya ekosistem dari electric vehicle. Jadi ekosistem ini kan perlu dibuat dan industrinya perlu diciptakan, yaitu industri yang lebih hilir lagi. Bahan bakunya sudah tersedia di Indonesia. Contoh misalnya aluminium kan dasarnya dari boksit. Boksitnya diproses menjadi alumina. Daripada menambang boksit itu nilai tambahnya kira-kira 20%. Kemudian boksit menjadi alumina tambah lagi 40%. Dari alumina menjadi aluminium menjadi 100%. Contoh tembaga, misalnya dari biji tembaga hampir nggak ada nilainya karena nggak ada yang jual biji tembaga di Indonesia. Yang ada adalah biji tembaga itu diproses, diolah menjadi konsentrat tembaga. Itu nilai tambahnya 95%. Karena harga jualnya sudah harga jual LME, London Metal Exchange. Dari konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga itu tambahan lagi sekitar 5-7% nilai tambah. Inilah produk akhir dari perusahaan tambang, yaitu metalnya. Dan ini produk-produk yang sudah kemudian tersedia di dalam negeri, nikel, aluminium, kemudian tembaga, katoda tembaga. Ya. Inilah kemudian yang akan diolah lebih lanjut atau dilakukan proses manufacturing lebih lanjut menjadi
barang-barang yang akan sampai kepada pengguna akhir, yaitu misalnya menjadi baterai EV atau bahkan produksi EV-nya itu sendiri. Contoh lah, misalnya produk mobil listrik itu membutuhkan tembaga 4 kali lipat dibandingkan mobil konvensional. Dan juga demikian juga mineral-mineral lainnya. Demikian mungkin awalnya. Jadi memang hilirisasi itu kunci adalah produksi logam ya Pak ya, tadi yang seperti Anda sebutkan. Kalau ya, Pak, perusahaan ya. tambang itu produksi Ya, logam. hilirisasi Nanti untuk kemudian ada tambang industri produksi. yang lebih lanjut lagi, Khusus yaitu untuk manufacturing tambang. misalnya. Baik Pak, dalam hal hilirisasi jika kita memandangnya dari kacamata fundamental, menurut Anda seharusnya hilirisasi itu seharusnya esensialnya seperti apa? Apa yang sebenarnya diwujudkan, apa yang perlu dibutuhkan untuk mewujudkan hilirisasi yang optimal? Apakah smelter saja menurut Anda sudah cukup disebut sebagai langkah hilirisasi, Pak Tony? Jadi hilirisasi itu sebenarnya tadi saya sempat mendengar Pak Erik juga menyampaikan pemikirannya. Hilirisasi adalah satu proses dari yang paling hulu sampai yang paling hilir yang terdiri dari beberapa tahapan. Contoh misalnya yang sederhana, kita membuat pakaian gitu ya. Dari mulai rayonnya dari kayu. Dari kayu menjadi rayon, rayonnya menjadi bahan kain, dari kain dia kemudian maju ke konveksi, kemudian dijahit menjadi baju, dari baju itu kemudian dibawa dibuat gantungan bajunya sehingga akhirnya sampai ke toko. Yang bikin sampai ke toko apakah si perusahaan kehutanan yang bikin dia sampai ke tokonya? Atau mungkin produk lainnya. Dan ini hilirisasi kan adalah semua, tadi juga diberikan contoh oleh Pak Erik, di sektor-sektor perkebunan. Hilirisasinya kemudian sampai di ujung mana? Sampai ke membuat kosmetiknya kah? Jadi si perusahaan CPO ini atau perusahaan palm oil ini, perusahaan kelapa sawit ini, apakah kemudian dia ikut membuat kosmetik? Yang buat kosmetik kan nanti si Louis Vuitton Group misalnya atau lainnya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, kami di tambang ini, penambang ini memang kami adalah menambang sampai memproduksi metal. Yang namanya jangan sampai kita juga hanya menjual ore saja atau biji saja. Itu nilai tambahnya masih sangat kecil. Yang diharapkan adalah nilai tambah di dalam negeri dan tersedianya bahan baku untuk industri lanjutan. Itu yang paling penting adalah tersedianya bahan baku yang siap pakai untuk industri lanjutan. Ketersediaannya bahan baku untuk industri lanjutan ya Pak ya di hilirisasi. Nah Pak, kita juga tahu sendiri bahwa untuk melarang ekspor emas dan tembaga kan memang ini masih belum dicanangkan ya Pak ya, masih rencana. Namun larangan ekspor raw ore dari nikel sendiri kan sudah dicanangkan dan juga memang sudah ada hasilnya. Apakah menurut Anda larangan ekspor ini Pak Tony bisa menjamin hilirisasi di dalam negeri kita ini berkembang menurut Anda dengan adanya larangan-larangan tersebut? Anda melihatnya apakah ini optimistis, karena optimistis ataukah terlalu ambisius? Karena memang tadi Anda bilang infrastrukturnya juga masih ada perbaikan, apakah kesiapan dari bahan baku berikutnya untuk industri berikutnya juga dibutuhkan dan lain-lain. Anda melihatnya seperti apa? Jadi kan kalau di Undang-Undang Nomor 3 2020 juga disebutkan, yaitu kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian itu juga harus mempertimbangkan dua hal. Ini ada di undang-undangnya, yaitu peningkatan nilai ekonominya dan juga ketersediaan pasar. Jadi kalau memang pasar dalam negeri yang ada, ya jelaslah harus itu diproses di dalam negeri supaya apa? Bahan bakunya berada di sini. Tapi kan sekarang chicken and egg ya, yang mana yang duluan nih? Apakah produk hilirisasi itu duluan menyediakan bahan baku baru nunggu industri yang masuk atau industri yang masuk dulu. Nah ini kan sebenarnya diperlukan satu sinergi atau integrated effort lah. Jadi nggak bisa juga si perusahaan tambang atau yang mengatur mengenai masalah pertambangan kemudian tidak berkoordinasi dengan masalah perindustrian kan gitu. Ini harus dibuatkan juga roadmap perindustriannya seperti apa berbarengan dengan program hilirisasi ini. Jadi pada saat kemudian program hilirisasi sudah jalan, sudah mulai produksi. Nah ini industri yang lebih hilir lagi juga sudah perlu siap. Yaitu caranya adalah dengan kita mengundang. Tentunya contohlah kami sekarang melakukan progress smelter itu sudah 55% ya. Sudah 54,5% per akhir Januari, sekarang mungkin akhir Februari sudah bisa ada tambahan lagi sekitar 3 sampai 5%. Ini kan si pelaku usaha lanjutannya akan melihat, oh ini smelternya sudah mau jadi nih, sudah berprogres, bukan cuma cerita-cerita aja, progres fisiknya udah kelihatan dan ini kan peluang ya.
Jadi yang akan menggunakan produsen yang akan menggunakan katoda tembaga sebagai bahan baku itu bisa mempersiapkan diri. Dan kami baik saya dari Kadin juga maupun pemerintah bersama-sama bagaimana kita mengundang mereka untuk datang ke Indonesia. Kenapa? Karena kita punya mineral, kita punya ini, kita udah lakukan program hilirisasi dan ini mestinya bisa gayung bersambut. Kenapa? Karena investor kan melihatnya, oh bahan bakunya ada di situ kok. Kenapa kita harus bangun di Vietnam atau di Thailand gitu kan. Sementara bahan baku utamanya ada di Indonesia. Karena tadi juga ada menyebut Indonesia kan memang dikaruniai begitu banyak ragam komoditas mineral ya yang bisa dimanfaatkan lebih melalui hilirisasi. Pak Tony tadi Anda menyebut juga nikel, tembaga, bauksit, emas dan lain-lainnya. Dari komoditas unggulan tersebut mana yang bisa digali lebih dalam dan menjadi komoditas andalan dalam hal hilirisasi menurut hemat pandang Anda Pak Tony? Jadi keterdapatan Indonesia kan adalah nikel, aluminium, maksudnya nikel, bauksit, tembaga. Dan ini tentu saja setidak-tidaknya 3 timah juga. Kita one of the big player in the world ya. Jadi keempat itu mineral itu kita salah satu pemain terbesar di dunia lah, penghasil terbesar. Ini semuanya memang perlu hilirisasi. Dan memang masing-masing mineral harus dilihat nilai tambahnya nggak semua sama. Tidak semua mineral nilai tambahnya sama kalau dilakukan hilirisasi. Ada yang besar, ada yang besar sekali, ada yang juga nggak terlalu besar. Nah, jadi memang perlu selektif dalam mengharuskan hilirisasi itu. Tapi secara keseluruhan adalah hilirisasi itu memang sudah menjadi suatu bukan keniscayaan lagi, memang sudah satu hal yang harus dilakukan oleh Indonesia. It is a necessity Dan ya Pak not ya. only in mining. Not Juga only di in sektor mining. yang lainnya juga. Sektor-sektor lainnya juga ya Pak ya. Saya mungkin akan beralih, terima kasih Pak Tony, saya mungkin akan beralih ke Pak Alex. Pak Alex mungkin tadi juga sudah banyak kita berbicara mengenai hilirisasi dari tambang tersendiri, dari Freeport, pandangan dari Pak Tony sendiri. Dengan adanya fokus program hilirisasi sumber daya alam, dalam hal Bayan Resources sendiri bagaimana pandangan dari PT Bayan Resources melihat ini khususnya hilirisasi batubara? Jadi tiap komoditi memiliki nature karakteristik yang berbeda seperti tadi metal tentu hilirisasinya berbeda. Nah kalau batu bara sendiri hilirisasinya ada beberapa opsi karena basicnya batu bara adalah batu bara ya sumber fosil energi sehingga yang bisa dilakukan hilirisasinya adalah terkait batu bara dikonversi menjadi gas. Gas itu menjadi sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Atau menjadi liquefaction coal gitu ya. Itu bisa dipakai gunakan untuk industri petrokimia gitu. Jadi nature-nya batu bara saat ini seperti ini. Kita tidak tahu mungkin di tahun-tahun ke depan ada teknologi lainnya yang dapat memberikan suatu opsi konversi batu bara menjadi bentuk lain ya seperti ini. Saat ini cadangan batu bara di Indonesia sendiri kurang lebih ada 40 miliar ton batu bara ya coal gitu dengan berbagai macam variasi ya. Artinya bisa sustain sampai 40 tahun ke depan sebenarnya cadangan itu. Jadi tentu kita berharap nantinya ke depan ada teknologi-teknologi yang dapat menjadikan batu bara dikonversi menjadi hal-hal yang lain. Tapi saat ini cuman bisa itu ya 3 opsi itu untuk konversi itu. Gasifikasi dan likuidasi ya, tadi Anda betul, menyebutnya. Betul. Nah yang terjadi kan belakangan ini Pak Alex kita melihatnya para miner kan mulai membangun diversifikasi ke gasifikasi dari tambang mereka. Kita melihat ada fenomena seperti itu. Tapi di satu sisi secara perhitungan bisnis gitu ya atau secara perhitungan ekonomi sektor ini sepertinya tampaknya masih kurang meyakinkan para miner. Nah, bagaimanakah pemerintah sendiri bisa meyakinkan para miner untuk bisa mempercepat upaya transformasi energi hijau seperti gasifikasi ataupun tadi likuifaksi dan blue ammonia sendiri dari batu bara? Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya pikir perlu ada intervensi dalam bentuk monetary, artinya insentif, subsidi. Karena sebagai contoh untuk nilai keekonomisan batu bara menjadi DME ya, dimethyl ether. Nah, itu kan pengganti subsidi LPG. Nah, secara nilai ekonomis
dapat dilakukan apabila harga batu bara yang menjadi bahan baku itu $15. Nah, sedangkan harga mentahnya aja lebih daripada itu, sehingga menjadi nilai ekonomi saya menjadi tidak visible pada saat momen ini. Jadi perlu ada intervensi dari insentif tentunya dari pemerintah terhadap nilai produksi ataupun nilai pembelian. Dan yang diharapkan bentuknya seperti apa tuh Pak? Bentuknya subsidi mungkin. Subsidi. Saya pikir. Dalam hal juga mendukung arahan dari batu bara sendiri menjadi greener, cleaner energy ya Pak ya, dalam hal ini ya. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda dengan Bapak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, dan Bapak Alexander Wibowo, Direktur PT Bayan Resources. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia Economic Outlook 2023.